Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 analisa e-commerce dan bisnis informasi kelas gabungan E, Telkom University akan presentasikan hasil proyek kami selama 1 semester. Perkenalkan, saya Farida Ban Salman, teman saya Naura Salsabia Ramadana, Tasania Fitri Diana, Anissa Sarah Fadila, dan Muhammad Dafaldira. Pada presentasi hari ini, kita akan membahas mengenai hasil proyek kami yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 hasil praktikum, bab 4 kalender penilaian, bab 5 kendala, dan bab 6 kesimpulan. Untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab pertama ada pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pengiklanan sangat penting dilakukan guna memperluas jangkauan audiens yang akan ditargetkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan dan trafik konten yang telah dibuat. Saat ini berbagai macam platform telah bermunculan yang dapat dimanfaatkan oleh calon pengiklan. Perlu adanya seleksi atau pemilihan untuk menempatkan suatu konten ke dalam media pengiklanan yang tepat agar tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Iklan pada sosial media dianggap menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku bisnis untuk melakukan komunikasi yang lebih nyaman dengan audiens. Iklan sendiri merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang dalam media massa ataupun di tempat umum. Selain itu, dalam memasarkan iklan, kita juga membutuhkan kreativitas agar para audiens tertarik untuk mengunjungi dan melihat apa yang diiklankan. Kedua, ada rumusan masalah. Pertama, rumusan masalahnya bagaimana cara mengiklankan konten pada platform media sosial. Dan yang kedua, bagaimana cara memilih platform pemasaran iklan yang efektif. Ketiga, ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk dapat mengetahui cara mengiklankan konten pada platform media sosial dan untuk dapat mengetahui cara memilih platform pemasaran iklan yang efektif. Next. Yang selanjutnya bab 2 mengenai landasan teori. Next. Bahasan pertama yaitu mengenai konsep online marketing dan online consumer behavior model. Subbab pertama yaitu online customer profile. Jadi dalam perilaku konsumen online paralel dan perilaku konsumen offline, terdapat beberapa perbedaan yang jelas. Penting terlebih dahulu untuk memahami mengapa orang lebih memilih internet untuk melakukan transaksi. Terdapat alasan utama konsumen untuk memilih saluran online. Di antaranya yang pertama itu harga lebih murah. Yang kedua, bisa belanja dari rumah. Yang ketiga, bisa belanja 24/7. Yang keempat, banyak variasi produk. Dan yang kelima, mudah membandingkan dan mendalami penawaran produk. Bahasan yang kedua yaitu mengenai background factors. Jadi, faktor yang menggambarkan latar belakang keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, dan psikologikal. Budaya merupakan faktor eksternal yang paling luas dan paling abstrak, karena budaya mengacu pada kompleksitas, makna dari nilai norma dan kebiasaan belajar yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Kelas sosial mengacu pada pembagian yang relatif homogen dalam suatu masyarakat yang biasanya didasarkan pada variabel sosial ekonomi seperti pencapaian pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Sehingga kelas sosial sangat sulit untuk didefinisikan dan diukur. Faktor psikologis adalah faktor yang berbicara tentang psikologi seseorang yang menggerakkan tidak hanya untuk mencari kepuasan. Terdapat beberapa faktor psikologis yang penting seperti motivasi, persepsi, learning, dan attitude. Yang ketiga itu mengenai intervening factors.
Faktor intervensi merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh vendor. Faktor yang terkandung dalam intervening meliputi yang pertama itu breadth, yang kedua marketing communication stimuli, yang ketiga firm capabilities, yang keempat itu in-store behavior, dan yang terakhir itu dukungan fisik. Dan bahasan yang keempat mengenai consumer decision process, terdapat 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Di antaranya yang pertama itu kesadaran akan kebutuhan, yang kedua mencari lebih banyak informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, dan yang keempat keputusan pembelian aktual, dan terakhir pasca pembelian. Selanjutnya mengenai online consumer behavior model. Jadi dalam model perilaku konsumen online, fitur platform situs web dan seluler dengan keterampilan konsumen, karakteristik produk, sikap terhadap pembelian online, dan persepsi mengenai kontrol terhadap pembelian online akan muncul sebagai faktor intervening. Next. Yang selanjutnya membahas tentang konsep komunikasi pemasaran online. Pertama ada shoppers and buyers, di mana analisis clickstream menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan media online untuk banyak alasan yang berbeda. 77% pengguna internet di Amerika dengan usia lebih dari 14 tahun adalah pembeli yang benar-benar membeli sesuatu secara online. Sisanya, sekitar 14% melakukan evaluasi produk secara online atau dikenal dengan istilah browser tetapi membeli secara offline. E-commerce adalah saluran utama dari generator perdagangan offline, berlaku kebalikannya. Lalu lintas online didorong oleh merek dan belanja offline, dengan kata lain riset produk online mempengaruhi pembelian offline. Demikian pula halnya dengan media pemasaran offline sangat mempengaruhi perilaku online termasuk penjualan. Media cetak tradisional seperti majalah dan surat kabar serta televisi sejauh ini merupakan media yang paling kuat untuk menjangkau dan melibatkan konsumen dengan informasi tentang produk baru dan mengarah mereka ke internet dan web. Yang selanjutnya mengenai what online consumer buy in Indonesia. Menurut laporan survei APJII tahun 2018 menunjukkan bahwa produk pakaian masih mendominasi sebagai produk yang paling banyak dibeli oleh pengguna internet secara online. Nah, berikut ini merupakan jenis barang yang paling banyak dibeli secara online di Indonesia. Yang pertama itu sandang, yang kedua buku, yang ketiga aksesoris, yang keempat tas, yang kelima barang elektronik, yang keenam sepatu, selanjutnya make up, kemudian disusul tangan, yang 9 sandal, yang 10 spare part, 11 mesin jahit, dan terakhir itu tiket. Bahasan yang ketiga mengenai mengapa pengguna internet tidak melakukan pembelian. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan pengguna internet tidak berbelanja online adalah yang pertama itu faktor kepercayaan, di mana adanya faktor ini cukup menjadi faktor utama dikarenakan kedua belah pihak, khususnya pelanggan, harus memiliki rasa kepercayaan tinggi kepada seller. Dan yang kedua itu faktor kerumitan, di mana faktor kerumitan ini berkaitan dengan biaya pengiriman, pengembalian, dan ketidakmampuan untuk menyentuh dan merasakan produk. Dalam hubungan penjual dan pembeli, sering terjadi informasi yang tidak seimbang atau asimetris. Hal ini terjadi saat penjual tahu informasi lebih banyak daripada konsumen tentang kualitas barang dan ketentuan penjual. Yang selanjutnya, topik keempat mengenai internet marketing versus traditional marketing. Jadi perbedaan di antara internet marketing dan tradisional, yang pertama dari sisi tipe marketingnya, kalau traditional marketing itu seragam dan terstruktur serta jelas, sedangkan internet marketing terpecah-pecah, tersebar, tidak jelas, dan tidak baku. Kemudian dari sisi arah komunikasi, traditional marketing itu dari satu sumber produsen ke banyak calon konsumen dan searah, sedangkan internet marketing banyak arah. Kemudian kalau misalnya dari sisi jadwal marketing, traditional marketing itu jangka panjang, sedangkan internet marketing spontan, tidak ada jadwal jangka panjang, dan sebagainya. Bahasan kelima yaitu mengenai multi-channel marketing plan, di mana multi-channel marketing plan ini adalah campuran saluran distribusi dan promosi yang berbeda untuk tujuan pemasaran. Yang di bawah ini merupakan 5 elemen utama dari multi-channel marketing. Yang pertama itu website, yang kedua traditional online marketing,
yang meliputi search engine marketing, display advertising, email, dan lainnya. Yang ketiga itu social marketing, yang keempat game marketing, yang kelima offline marketing. Selanjutnya bahasan keenam mengenai website function, di mana website sendiri itu merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan menampilkan informasi teks, gambar, diam, atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya. Yang merupakan fungsi dari website pertama itu menetapkan identitas merek dan harapan pelanggan. Yang kedua, menginformasikan dan mendidik pelanggan. Yang ketiga, membentuk pengalaman pelanggan, dan yang terakhir, jangkar merek secara online. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang search engine marketing and advertising. Search engine marketing sendiri merupakan mesin pencari untuk membangun dan mempertahankan merek. Nah, di sini ada juga yang namanya search engine advertising, yang berarti mesin pencari untuk mendukung penjualan langsung. Di sini ada jenis-jenis iklan mesin pencari, diantaranya ada banner, CPC atau cost per click, tautan sponsor, iklan kata kunci yang merupakan mesin pencari juga yang memerhatikan peringkat iklan atau popularitas. Program periklanan kata kunci Google adalah AdWords. Dan yang terakhir ada iklan kata kunci jaringan atau iklan konteks. Sebagai produk AdSense, pendapatan dari klik yang dihasilkan dibagi antara mesin pencari dan penerbit situs. Optimisasi mesin pencari atau search engine optimization adalah proses yang meningkatkan peringkat halaman web pada mesin pencari dengan mengubah konten dan desain halaman web. Prosesnya dengan memilih kata kunci yang relevan, memperbarui konten, dan juga situs. Pencarian sosial mempertimbangkan rekomendasi teman, kunjungan web, ataupun sebelum dan penggunaan tombol like. Selanjutnya ada display ad marketing, yang berisi ada banner ads, yang merupakan bentuk pemasaran yang tidak efektif dan biaya yang rendah. Yang kedua ada rich media ads, yang merupakan iklan gambar, animasi, suara, interaktivitas menggunakan Flash, HTML5, Java, dan JavaScript. Selanjutnya ada video apps yang berisikan iklan seperti TV yang muncul pada video. Yang selanjutnya ada sponsorship, adalah upaya yang berbayar agar mengikat nama pengiklan dengan informasi tertentu, acara atau tempat untuk memperkuat mereknya namun tidak terlalu komersial. Selanjutnya ada native advertising, yaitu iklan yang mirip dengan iklan editorial. Selanjutnya ada konten marketing, yakni proses menciptakan kampanye konten untuk suatu merek dan penempatannya di web. Tujuannya untuk meningkatkan pengunjung, peringkat pencarian organik, dan keterlibatan merek pada media. Selanjutnya ada advertising network, yang merupakan perusahaan pemasaran khusus yang disebut juga advertising networks, untuk membantu perusahaan memanfaatkan pemasaran internet dan membuat seluruh proses penjualan dan pembelian iklan online berjalan efisien dan transparan. Dan yang terakhir ada advertising exchange and real-time building, yang merupakan iklan display online yang dikirim oleh advertising exchange, yang merupakan iklan terprogram dan penawaran real-time. Selanjutnya ada email marketing. Pemasaran email langsung adalah pesan yang dikirim langsung ke pengguna yang berminat. Di sini pemasaran email dinilai memiliki tingkat respon yang cukup tinggi dan biaya iklan yang murah. Manfaat email marketing di antara lain yang pertama murah, kedua rata-rata 7% klik per tayang untuk daftar internal, yang ketiga dapat mengukur dan melacak respon, dan yang keempat personalisasi pesan dan penawaran. Selanjutnya bahasan keempat ada affiliate marketing, yaitu pemasaran yang biaya komisi yang dibayarkan ke situs web lain untuk mengirim pelanggan ke situs web mereka. Jaringan afiliasi hanya dibayar jika pengguna mengklik tautan atau membeli suatu produk. Imbalan atas aksi tersebut, pengiklanan
membayar biaya afiliasi dengan sistem per klik atau persentase produk yang dibeli pelanggan di situs pengiklanan. Bahasan kelima, ada viral marketing. Pemasaran viral merupakan pemasaran untuk menginspirasi pelanggan yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Selain itu, bentuk pemasaran sosial yang melibatkan ajakan kepada pelanggan untuk menyampaikan pesan pemasaran perusahaan kepada teman, keluarga, dan kolega. Viral marketing merupakan iklan seperti word of mouth. Kelebihannya, kemampuan penyebaran informasi lebih cepat. Selain itu, word of mouth juga biasa melibatkan influencer dan dipasarkan melalui berbagai media online. Bahasan keenam ada lead generation marketing yang menggunakan beberapa channel e-commerce untuk menghasilkan prospek bagi bisnis yang nantinya dapat dihubungi dan dikonversi menjadi pelanggan melalui panggilan email atau cara lainnya. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran online bagian 3, yaitu social marketing dan advertising, yakni menargetkan audiensi yang sangat besar di jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan Pinterest. Terdapat 4 fitur yang mendorong pertumbuhan di antara lainnya, yaitu social sign-in, belanja kolaboratif, pemberitahuan jaringan, dan juga pencarian sosial atau rekomendasi. Bahasan keduanya ada mobile marketing, yaitu berikut macam-macam format utama dari mobile marketing atau app marketing, yaitu display, rich media video, games, email, SMS, QR code, dan juga compounding. Selanjutnya ada local marketing. Pemasaran lokal adalah tren utama ketiga dalam pemasaran e-commerce pada tahun 2016 sampai 2017. Alat pemasaran lokal yang paling umum yaitu Facebook dan LinkedIn. Bahasan keempat ada multi-channel marketing, yaitu pemasaran online yang bukan satu-satunya cara untuk memasarkan produk atau jasa. Karena di zaman sekarang, pemasar harus lebih kreatif untuk memperkuat engagement rate dengan calon konsumen. Yang terakhir ada long tail marketing, yaitu internet memberikan kemampuan penjualan produk yang kurang populer dengan sedikit permintaan yang terjadi pada kasus Amazon. Penghasilan besar dikarenakan biaya inventaris hampir nol, biaya pemasaran kecil, mesin pencarian, dan rekomendasi. Oke, selanjutnya ada internet marketing teknologi. Itu merupakan pokok pembahasan teknologi pemasaran internet yang berbeda dengan pemasaran biasa. Hal ini dikarenakan sifat medium dan kemampuannya yang sangat berbeda dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Sehingga pokok pembahasan pada topik ini adalah yang pertama ada web transaction logs. Itu sumber utama berita konsumen di web ialah log transaksi yang dikelola oleh seluruh server web. Log transaksi mencatat kegiatan pengguna di situs web, lalu masukkan data tersebut kepada aplikasi server web. Data log transaksi menjadi lebih berguna waktu dikombinasikan dengan dua asal data lain yang dihasilkan pengunjung, yaitu formulir registrasi serta basis data berasal dari shopping cart. Pengguna untuk mengisi formulir pendaftaran melalui aneka macam cara seperti hadiah gratis atau layanan khusus. Formulir pendaftaran mengumpulkan data eksklusif, wacana, nama, alat, telepon, kode pas, alamat, email biasa dibutuhkan, dan info opsional lainnya tentang minat dan selera. Waktu pengguna melakukan pembelian, mereka juga memasukkan info tambahan kepada basis data keranjang belanja. Database keranjang belanja menangkap semua data pemilihan pembelian serta data pembayaran. Selanjutnya ada cookies and tracking. Ketika melakukan pengumpulan data, waktu pengguna web berada di situs web lain, pemasar memakai tracking arsip. Terdapat 3 jenis utama arsip pelacak, yaitu cookies, flash cookies, and web beacon.
Untuk cookies artinya file teks mungil yang ditempatkan pada situs web, di browser di komputer lain, pengunjung setiap kali mereka mengunjungi halaman tertentu. Cookies memungkinkan situs web buat menyimpan data pada personal komputer pengguna dan kemudian mengambilnya. Lalu ada cookies flash, bisa diatur agar tidak pernah kadaluarsa, serta dapat menyimpan sekitar 5 MB gosip dibandingkan menggunakan 1 MB yang disimpan sang cookies biasa, meskipun cookies artinya spesifik situs di mana situs web hanya dapat mendapatkan data yang telah disimpannya pada komputer klien serta tidak bisa melihat cookies lain. Lalu ada web beacon, itu adalah arsip grafik kecil umumnya ukurannya 1 pix yang tertanam pada pesan email dan situs web. Lalu ada database. Secara singkat database itu ada yang database management system, lalu SQL, lalu data warehouse, dan data mining. Untuk memahami data pada log transaksi, formulir pendaftaran, keranjang belanja cookies, bugs, website, serta asal tidak tersutur lainnya, seperti email, serta tweet pemasaran internet, membutuhkan database yang sangat bertenaga dan luas, sistem manajemen basis data, serta alat analitiknya. Bahasa query terstruktur atau struktur query language atau SQL adalah bahasa standar industri yang dipergunakan dalam berinteraksi dengan database relasional. Untuk data warehouse ialah database yang mengumpulkan data transaksi dan pelanggan perusahaan di satu lokasi buat analisis offline oleh pemasar serta pengelola situs. Lalu ada data mining adalah seperangkat teknik analitis yang mencari pola dalam database atau data warehouse atau berupaya memodelkan perilaku pelanggan. Lalu ada selanjutnya itu Customer Relationship Management System atau CRM. Itu merupakan teknologi pemasaran internet penting lainnya. Untuk CRM ini ialah gudang isu pelanggan yang mencatat semua hubungan yang dimiliki pelanggan menggunakan perusahaan termasuk situs web dan menghasilkan profil pelanggan yang tersedia untuk seluruh orang di perusahaan dengan kebutuhan buat mengetahui pelanggan. Sistem CRM juga menyediakan aplikasi analitis yang diperlukan buat menganalisis dan memakai gosip pelanggan. Pelanggan datang ke perusahaan tak hanya melalui web namun juga melalui call center, perwakilan layanan pelanggan, perwakilan penjualan, sistem respon bunyi otomatis, ATM, dan kios. Selanjutnya ada matriks pemasaran online, itu adalah matriks istilah krusial yang dipergunakan buat mengukur efektivitas pemasaran online. Terdapat beberapa proses prospek melalui komunikasi pemasaran serta mengubahnya menjadi pelanggan menggunakan terminologi matriks pemasaran online. Di antaranya adalah impression, click-through rate atau CTR. Lalu dikarenakan tak semua iklan mengarah ke klik langsung, industri sudah menemukan istilah buat jangka panjang yang diklaim menggunakan view-through rate atau VTR. Lalu ada hits, merupakan jumlah permintaan HTTP yang diterima oleh server perusahaan. Lalu ada page views, merupakan jumlah page yang diminta sang pengunjung. Lalu ada loyalty, mengukur persentase pengunjung yang pulang dalam setahun. Lalu ada reach, adalah persentase dari jumlah total konsumen di pasar yang mengunjungi situs web. Lalu ada recency, mengukur kekuatan situs web buat menghasilkan kunjungan berulang serta umumnya diukur menjadi jumlah rata-rata hari yang berlalu antara pembelanja atau kunjungan lainnya. Setelah itu ada stickiness, dianggap pula durasi yang artinya rata homogen lama saat pengunjung tetap di sebuah situs web. Selanjutnya ada isu etika dan sosial. Jadi isu etika dan sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dimensi moral pada internet. E-commerce dan internet telah mengangkat begitu banyak masalah etika sosial dan politik sehingga sulit untuk mengklasifikasikan keadaan sekitar.
terdapat 4 dimensi utama, yaitu yang pertama ada hak informasi, yakni hak untuk informasi pribadi mereka sendiri yang dimiliki individu di pasar publik atau di rumah pribadi. Lalu ada hak kepemilikan, yakni bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dapat diberlakukan di dunia internet. Lalu ada pemerintahan, yakni haruskah internet dan tunduk pada hukum publik, karena jika demikian badan pembuat hukum apa yang memiliki yurisdiksi negara federal dan internasional. Lalu keselamatan dan kesejahteraan publik, yakni bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil ke saluran internet dan e-commerce. Lalu konsep etika dasar dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Sebagai agen moral bebas, individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Selanjutnya ada akuntabilitas. Individu, organisasi, dan masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Lalu ada pertanggungjawaban, itu memperluas konsep tanggung jawab dan akuntabilitas di bidang hukum. Yang terakhir itu ada due process atau proses yang semestinya. Itu dari masyarakat yang diperintah oleh hukum dan mengacu pada proses di mana hukum diketahui dan dipahami, dan ada kemampuan untuk naik banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar. Demikian pembahasan. Lalu adanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Selanjutnya bab 3 hasil praktikum. Next. Hasil praktikum pada minggu 11 dan minggu 12. Yang pertama, kami membuat konten media sosial dan promosi sosial media. Nah, konten yang pertama di minggu 11 ini kami membuat 6 postingan di Instagram yang berisikan untuk membuka bio kami. Karena di bio kami itu tertera link blog yang bisa dikunjungi. Kemudian pada week 12 kami membuat konten analisa untuk mempromosikan analisa dan kemudian di-share ke Instagram Stories. Next. Kemudian untuk konten TikTok Analisa ID, pada minggu 11 kami membuat video bagaimana cara memulai blog kecantikan, dan untuk minggu ke-12-nya kami membuat konten hal yang perlu diperhatikan dalam membuat blog. Next. Di sini kami mengirimkan pesan yang berisikan link blog kami. Di sini kami mengirim melalui Line, WhatsApp, dan juga kami men-share konten kami melalui Instagram Stories setiap anggota. Jadi setiap anggota akan memberikan laporan terkait pengenalan konten. Next. Di sini kami memiliki insight analisa ID pada week 11 dan week 12. Untuk week 11 sendiri, dilihat dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 29 Mei 2021, terdapat 3 pengguna aktif dalam 1 hari. Kemudian 50 pengguna aktif dalam 7 hari, 53 pengguna aktif dalam 14 hari, dan 56 pengguna aktif dalam 28 hari. Selain itu, kami memiliki jumlah durasi sesi rata-rata selama 2 menit 28 detik. Sesi tayang pada artikel kami sebanyak 453 sesi, yang artinya terdapat beberapa pengguna yang melihat artikel kami lebih dari 1 kali.
dengan jumlah pengguna sebanyak 247 orang dan pengguna baru sebanyak 236 orang. Kemudian pada insight melalui Google Analytics di week ke-12 dilihat di sini dari tanggal 11 Maret 2021 sampai 5 Juni 2021 terdapat pengurangan pengguna aktif satu hari sebanyak 2 orang, yang sebelumnya itu sebanyak 3 orang. Kemudian 33 pengguna aktif 7 hari, yang sebelumnya lebih banyak, yaitu 50 pengguna aktif. Kemudian terjadi peningkatan pengguna aktif 14 hari, yaitu sebanyak 79, yang dari sebelumnya itu 53 pengguna. Kemudian peningkatan juga di pengguna aktif pada 28 hari, yaitu sebanyak 85, yang sebelumnya itu hanya 56 pengguna. Selain itu, kami memiliki jumlah durasi rata-rata selama 2 menit 35 detik, yang mengartikan bahwa terdapat peningkatan dari minggu sebelumnya yang durasinya itu hanya 2 menit 28 detik. Kemudian, sesi tayang pada artikel kami sebanyak 501, yang sebelumnya hanya 453 sesi, yang artinya terdapat peningkatan beberapa pengguna yang melihat artikel kami lebih dari 1 kali. Sementara jumlah pengguna kami sebanyak 275, yang meningkat dari hari Minggu sebanyak 247, dan pengguna baru sebanyak 264, yang sebelumnya sebanyak 236 orang. Next. Pada praktikum minggu ke-13, kami membuat konten untuk online marketing. Online marketing kami ini ada melalui YouTube Ads, Instagram Ads, WordPress, next, LinkedIn, Facebook Ads, dan TikTok Ads. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa promosi melalui media sosial yang paling efektif itu melalui akun YouTube. Nah, di sini dapat kita lihat dari data di sini, YouTube itu memiliki presentasi yang paling besar untuk media sosial yang paling efisien dalam pembuatan iklan. Kemudian strategi iklan yang paling efektif dan efisien yaitu memiliki target audiens yang tepat, mengetahui waktu yang terbaik kapan harus beriklan, dan menggunakan sumber daya dengan baik. Next. Selanjutnya ada kalender penilaian. Penilaian praktikum minggu ke-11. Pada minggu ke-11, praktikum kelompok kami mendapatkan rata-rata nilai sebesar 87,78. Hasil nilai tersebut kelompok kami peroleh dari penilaian kelompok lain yang diukur dari total view sebesar 2.868 yang dilihat dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 29 Mei 2021. Dan durasi selama 2 menit 28 detik, tampilan halaman rata-ratanya sebesar 35,8, jumlah followers Instagram kami sebanyak 38, serta jumlah konten yang kami upload sebanyak 6. Next. Selanjutnya praktikum ke-12. Praktikum minggu ke-12 ini kelompok kami mendapatkan rata-rata nilai sebesar 87,5. Hasil nilai ini kami peroleh dari penilaian kelompok lain yang dilihat dari total view sebesar 3.131 yang dilihat dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 5 Juni 2021. Durasinya selama 2 menit 35 detik. Tampilan halaman rata-ratanya sebesar 36. Jumlah followers Instagram kami meningkat menjadi 45, serta jumlah konten yang kami posting sebanyak 5. Next. Bab 5 ada kendala.
kendala yang kami hadapi dalam praktikum e-commerce ini yaitu terhambat oleh penilaian kelompok lain. Jadi di sini kami harus menunggu kelompok lain mengisi penilaian dulu baru kami bisa mengumpulkan laporan tugas e-commerce ini. Next. Jadi kesimpulannya yaitu kehadiran blog telah membantu kelompok kami dalam membuat beberapa tulisan bermanfaat yang dapat dibagikan kepada audiens dan dapat memasarkannya menggunakan sosial media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok kami.